Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya Baroroh dengan NIM 094 dan rekan saya. Nama saya Vina Sadah dengan NIM 080. Di sini kami akan menjelaskan mengenai perencanaan struktur bangunan tahan gempa gedung 5 lantai untuk mata kuliah struktur bangunan tahan gempa dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nur Soleh STMT sebagai berikut. Selanjutnya rekan saya mungkin akan menjelaskan. Oke, untuk soal UASnya sendiri yaitu buatlah video pembelajaran proses pengerjaan SAP 2000 untuk bangunan tahan gempa sebagai berikut. Gedung minimal 3 lantai, lokasi bangunan sesuai huruf depan nama, berhubung nama depan saya Vina, jadi menggunakan huruf F yaitu kata fak-fak. Dan yang ketiga, ikuti SNI 1725-2019 dan manual aplikasi online Spektrum Respon Desain Indonesia. Dan data-data yang lain bisa disesuaikan. Lalu untuk pembahasan per sesi, tahap pembuatan yang pertama ada modeling, yang kedua pembebanan DL, LL, dan SDL, yaitu dead load, live load, dan super dead load. Yang ketiga ada pembebanan quake atau pembebanan gempa. Lalu yang keempat ada kontrol analisis gempa. Yang kelima ada kontrol analisis struktur. Oke, dan ini adalah modeling SketchUp-nya, desain 3D pada SketchUp. Next. Lalu untuk data bangunannya, untuk data teknisnya sebagai berikut. Untuk data bangunan kami menggunakan bangunan 5 lantai dengan lantai 1 tingginya 5 meter dan lantai 2 sampai lantai 5 tingginya 3,5 meter dengan total tinggi bangunan adalah 19 meter. Sebagai berikut. Next. Untuk data materialnya, yaitu yang pertama ada mutu beton, kita menggunakan F-aksen C 30 MPa dengan modulus elastisitas 4700 akar F-aksen C dengan berat jenis beton bertulang 2400 kg per meter persegi. Dan dengan baja tulangan, kita memakai dua, yaitu yang pertama BJTP 37 dengan FY 240 MPa dan dengan FU 370 MPa. Dan untuk BJTD 55, FY-nya ada 410 MPa dan FU-nya ada 550 MPa dengan modulus elastisitas 200.000 MPa dengan berat jenis baja 7.850 kg per meter persegi. Untuk data seismiknya sebagai berikut. Lokasi bangunan yang kita rencanakan adalah di Kota Fakfak. Kelas situsnya ada kelas situs D, kategori D dengan tanah sedang. Lalu jenis bangunannya adalah perkantoran. Kategori resikonya 2 sesuai dengan tabel SNI 1726/2019. Lalu kategori resiko lalu faktor keutamanya ada 1 untuk sesuai dengan tabel SNI 1726/2019. Lalu untuk SS-nya nilainya adalah 1,5, lalu S1-nya adalah 0,6 dan TL atau periode transisi jangka panjangnya adalah 16 detik sesuai dengan RSA Cipta Karya pu.go.id. Untuk T atau periode fundamentalnya adalah 0,923 detik per hitungan. Oke, untuk pembebanannya sendiri ada SDL atau super dead load itu pada lantai, pada atap, balok atap, dan balok lantai. Dan untuk live load sendiri ada pada lantai atap dan pada lantai. Nah, oke teman-teman, pertama-tama kita buka SAP. Tunggu ya guys. Lalu kita klik file, new model. Terus satuannya udah benar, lalu 3D frames, nomor storage-nya 5, by X4, by Y3, story height sampai width itu ada 5. Terus use custom grid, edit grid, ini gridnya dihapus dari Z6 sampai Z3, lalu ditambah sesuai dengan tinggi bangunan kita yaitu 3,5 jadi 8,5. Add lagi, ini udah otomatis nge-link ya teman-teman. Z6, oke. Nah, setelah kita udah tahu bangunannya seperti ini, kita select tumbuhannya, masuk ke assign, join, restrain, dan ganti ke tumpuan jepit, apply, lalu oke.
Lalu define material, add ini delete dulu, lalu add new material, ganti user, concrete, oke. Diganti beton FXNC 30 MPa dengan units KGF MC dan weight per unit volume 2400, ganti ke NMMC, modulus elastisitasnya 4700 kali SQR dalam kurung 30. Nah ini FC nya ganti 30 dan bawah juga, lalu oke. Lalu add new material, diganti rebar, lalu oke. Ini ganti BJTD 450, maaf maksud saya 55. Diganti satuannya jadi KGFMC per unit volume 7850, ganti lagi NMMC, lalu modulus elastisitasnya 200.000 dengan FV nya itu 410 dan FU nya 550. Lalu add copy of material, diganti jadi BJTP 37. Unitnya sama, diganti dulu seperti tadi, ini udah sama. Terus ini diganti lagi, udah sama, kita tinggal ganti FV dan FU nya aja. FV 240 dan FU nya 370. Lalu define section properties, add new property, stylenya diganti concrete rectangular, section namanya diganti kolom 60 kali 60. Untuk depthnya diganti jadi 0,6, widthnya diganti 0,6 juga. Materialnya diganti beton, set modifiers ini ada yang diganti, torsional constantnya diganti 0,25, momen inersianya diganti jadi 0,7 dan 0,7 juga. Lalu oke. Lalu add copy, maaf ini tadi ada yang salah di concrete reinforcement-nya, diganti BJTP 30. Lalu oke. Add copy, section namanya jadi balok 40 kali 50. DP diganti jadi 0,5, widthnya jadi 0,4. Materialnya beton, set modifiersnya 0,25 nya 0,7 ganti 0,35. Lalu oke. Lalu concrete reinforcement diganti beam dengan top dan bottomnya, topnya di 0,05, bottomnya 0,05. Lalu oke. Lalu masuk ke define section properties, area section, ini bikin plat ya teman-teman. Add new section namanya pertama ada plat 12 dengan membran dan bendingnya 0,12. Material namanya menggunakan beton. Nah ini membran sampai bending diganti menjadi 0,25. Lalu oke. Dan add copy of section diganti jadi plat 10. Plat 10 ini untuk plat atap. Membran dan bendingnya diganti jadi 0,10, materialnya beton. Untuk membran dan bendingnya sudah sama 0,25. Lalu oke. Setelah itu klik perspektif toggler. Nah ini dilihat-lihat dulu ya teman-teman buat. Nah ini di select kolomnya semuanya.
untuk ganti material ke kolom. Lalu assign, join, frame section, kolom 60x60, apply, lalu oke. Nah, ini kita lihat-lihat dulu apakah udah benar kolomnya, penempatannya. Lalu masuk ke display, show under format shape, ini buat ngilangin tulisannya. Terus masuk lagi ke select, properties, frame properties, FSEC 1, select, lalu close, lalu assign, frame section, balok, apply, oke. Nah, ini juga udah ganti materialnya jadi balok semuanya. Lalu show under form untuk menghilangkan teksnya. Masuk ke section plat, ini yang akan diklik, terus lalu diarahkan ke atas hingga plat atap, plat yang paling atas. Masih di bawah, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ini udah paling atas, klik quick draw area. Nah, ini makan masih plat 12, kita pilih jadi plat 10. Lalu kita select, klik kanan. Nah, sudah jadi plat 10. Lalu oke. Nah, sekarang turun. Untuk mengganti plat lantai yang di bawahnya itu kita makanya plat 12. Nah, ini plat 12. Select, klik kanan. Nah, ini klik kanan tuh untuk make sure ya teman-teman apakah udah keganti ke plat 12 atau belum. Sama lagi, turun, select, masukin lagi ke plat 12, klik kanan untuk cek, lalu oke. Sama untuk lantai bawahnya lagi, kita select, oke. Lalu kita pencet set display option, general option, section, lalu extrude, apply, dan oke. Nah, seperti ini. Lalu kita select semuanya. Lalu assign, frame, automatic frame mesh, mesh are intersection, kita checklist, apply, lalu oke. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat yang sebelah kiri akan jadi seperti ini, lalu yang sebelah kanan kita ubah dulu ke 3D. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu kembali lagi ke XY, klik yang sebelah kanan,
Klik set display option, general option kita balikin ke yang tadi, objek standar apply lalu oke. Lalu display, lalu kita ke select properties, area section plat 10 dulu select, lalu plat 12 select juga. Nah, lalu close. Lalu ke assign, lalu area automatic area mesh, lalu centang auto mesh area, ganti 10, lalu apply dan oke. Nah, ini kita cek ya teman-teman, meshnya udah masuk. Cara ceknya di klik kanan aja. Lalu masuk ke display, show under form, ini untuk menghilangkan teksnya. Nah, seperti ini. Lalu ke define, load patterns, ini untuk memasukkan beban ya teman-teman. Bebannya yang pertama ada life, beban hidup. Lalu add new, setelah itu ada SDL atau super dead load, ini more, lalu super dead, add new load pattern, lalu selanjutnya oke. Nah, kemudian di sebelah kiri pilih select lagi properties, area section plat 10 select, lalu close, lalu masuk ke assign, area loads uniform, load patternnya SDL dengan loadnya itu ada di 0,34. Apply oke. Lalu masuk ke life atau beban hidup. Ini belum bisa di apply, jadi kita ulang lagi, masuk ke assign, area loads uniform, maaf ini belum bisa di apply ya teman-teman. Ini dinaikin dulu sampai plat atap, lalu kita cek di loadsnya. Nah, untuk beban plat atapnya SDL sudah masuk. Lalu select plat atap, masuk ke area loads uniform. Nah, ini sudah bisa di apply teman-teman. Live loadnya 0,1, apply, lalu close. Nah, kita cek di loadnya ini level udah masuk, lalu oke. Lalu kita ke select properties, area section plat 12, select oke. Assign, area load uniform, bebannya kita masukin dulu, SDL nya tuh ada 0,54.
apply lalu oke. Nah, lalu select lagi properties, area section part 12, select close, masuk ke assign, area load uniform, masukkan beban hidupnya itu ada 0,25, lalu apply dan oke. Nah setelah itu ke bawah untuk cek satu-satu apakah bebannya sudah masuk. Nah bebannya sudah masuk, beban hidup dan super dead load. Masuk ke display show under form itu untuk menghilangkan tulisannya. Nah lalu kita pilih plat atap di ujung-ujungnya aja, di bagian luar-luarnya aja. Nah seperti ini. Lalu kita masuk ke assign, frame load, distribute, load patternnya diganti SPL dengan uniform loadnya 14,9, 14,8. Nah, apply lalu oke. Lalu di sebelah kanan kita pakai perspektif YZ sama aja. Nah kita pilih baloknya di bagian E, kita select, lalu di bagian A. Nah ini kita select juga. Setelah itu masuk, oh iya teman-teman, sama nomor 1 dan 4 kita ubah dulu. Nah ini untuk yang 4 kita select lagi baloknya. Nah ini yang nomor 1. Nah ini udah select semuanya dari 1, 4 dan A. Masuk ke assign, frame load, distribute, load patternnya diganti SPL, untuk uniform loadnya diganti 29,6, lalu apply. Oke. Lalu masuk ke display, show under form, lalu define, load patterns, ini date-nya ditambah ya ini teman-teman. Jadi EQSX dengan tipenya itu quake or gempa. Nah ini diganti jadi ASCE 716, lalu add new load pattern, lalu diganti EQSY sama tipenya quake dengan ASCE 716 juga, lalu modify load pattern yang X ya ini teman-teman.
Nah, kita buka desain spektra Indonesia dari LSH Cipta Karya. Berhubung nama aku Vina, jadi kita pakai nama kota yang depannya F, yaitu Fakfak. Kita searching aja nih kota Fakfak. Nah, ketemu ini. Terus untuk kelasnya kita ganti jadi Tanah Sedang. Nah, ini untuk data-datanya kita dapat dari sini teman-teman. Untuk SS-nya itu kita dari 1,5, S1-nya 0,6. Lalu balik lagi kita ke SAP, SS-nya kita masukin tadi 1,5 dan S1-nya itu 0,6. Nah, untuk long period transition ini buka lagi kita ke LSH Cipta Karya di sini. Nah, TL itu ada 16, berarti kita ganti jadi 16. Untuk side class ini kita D ya teman-teman. Habis itu ini sudah benar. Kita cek kembali user define-nya. Nah, ini kita ambil dari perhitungan teman-teman, jadi nggak ngasal ya. Nah, ini kita ambil dari T max ini, T maksimal 0,923. Nah, T nya kita ganti jadi 0,923. Lalu di equation sama, kita ganti sesuai data yang telah kita tentukan tadi. 1,5, 0,6, set kelasnya jadi D. Ini 0,932. Oke. Lalu masuk ke define function response spectrum. Ini diganti jadi ASCE716, lalu add new function. Function name-nya ganti jadi gedung kantor Fakfak. SS-nya kita isi tadi 1,5 dengan S1-nya 0,6. Long period transition-nya 16, size class-nya jadi D. SDS-nya tadi sudah sesuai data. Lalu oke. Lalu masuk ke define mass search, add new mass search. Nah, ini di uncheck, lalu dicek yang specified load patterns. Date-nya 1, add, lalu live. Maksud saya SDL. Ini 1 di add juga. Beban hidupnya 0,3, SDL ada 1. Lalu oke lagi. Lalu masuk ke define load case, add new load case. Nah, ini ganti jadi response spectrum dengan load case name-nya EQDX. Nah, untuk ini kita tahu dari sini SF, jadi kita isi aja jadi 1,226, lalu add, lalu oke. Lalu add copy,
of load case diganti jadi EQDY. Load case type-nya sama, masih response spectrum. Nah, ini kita tambah aja jadi U2 lalu F. Nah, untuk yang U1 ini kita hapus aja ya teman-teman di web. Lalu oke lagi. Nah, ini kita CTRL A, lalu assign, join, constraint, define. Ini kita ganti jadi diagram, add new constraint. Lalu kita cek di assign a different diagram. Lalu lalu apply. Lalu kita ke define, load combination, add new combo. Nah, ini untuk memasukkan beban kombinasinya ya teman-teman. Kita dapat dari sini, dari perhitungan. Nah, ini beban, kombinasi beban kita dapat dari sini, tabel 531 dari kombinasi beban. Lalu kita hitung ke sini, lalu ke sini. Nah, dapatlah 1,4 dan 0,7. Nah, untuk dimasukkan ke beban matinya ini teman-teman. Nah, ini kita masukin sesuai data kita tadi. Bebannya 1,4, beban mati, lalu SPL 1,4, lalu add, lalu add new combo. Beban mati 1,2 SPL nya. Beban hidup ada 1,6, lalu add new combo. Karena kombinasi beban ini banyak, jadi kita akan persingkat aja setelah ini. Nah, ini sedang memasukkan beban EQDY 0,3, add, lalu Nah, lalu di kombinasi 4 itu ada beban mati, depth-nya 1,4 F, lalu beban SBL-nya 1,43, lalu beban hidupnya 1 F, lalu EQDX-nya F 1, EQD-nya minus 0,3. Nah, setelah ini kita cepatkan saja. Nah, ini sudah combo terisi semua ya teman-teman. Lalu Selanjutnya setelah kita memasukkan kombinasi bebannya, kita akan melakukan step selanjutnya, yaitu kontrol analisis beban gempa. Nah, kita bisa mengecek dulu apakah beban gempanya sudah baik. Dengan analisis, set analisis, kita pilih section frames, lalu kita pencet OK. Lalu kita save dulu untuk filenya, kita namakan sesuai yang kita mau. Selanjutnya kita analisis atau run now, kita pilih analisis, terus set load cache, lalu kita pilih run now. Sambil menunggu, karena untuk run now ini cukup lama ya teman-teman. Nah, ini sudah terlihat
hasil dari Ranau tadi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke pengujian jumlah rampang dengan memilih display. Kita pilih yang show table. Nah, kita pilih yang structure output. Nah, structure output paling bawah kita pilih yang model information, pilih table model participating mass ratio. Yang bawahnya maksud saya. Lalu kita pilih OK. Nah, kita ubah ke Excel dengan file export to Excel. Nah, Excelnya tadi kita copy, kita masukkan ke Excel ke spreadsheet yang sudah kita buat, yang sudah ada rumusnya untuk mengecek pengujian jumlah rampang atau partisipasi massa. Nah, untuk Excelnya kita paste. Nah, ini sudah oke ya, dengan persyaratan partisipasi massa harus lebih dari 90%. Nah, itu sudah oke, sudah aman. Kita lanjut ke pengujian selanjutnya, yaitu pengujian perbandingan geser statis dan dinamis. Kita pilih display lagi. Lalu kita pilih show table. Kita pilih yang structure output tapi yang base reaction. Nah, table base reaction, kita pilih yang itu. Lalu kita pilih select load cache. Kita pilih yang EGDX dan EGDY. Oke, lalu selanjutnya kita oke. Kita ubah ke Excel, lalu kita copy misalnya. Kita copy, kita paste di spreadsheet of, ternyata EGDX, EGDY sampai SDX dan SDY. Nah, kita kembali lagi ke spreadsheet kita. Spreadsheet kita kembali lagi ke SAP kita pilih display, lalu kita pilih show table. Bagian ini sudah base reaction, lalu kita pilih yang select load cache, kita pilih yang EGDX, EGDY, EGSX, EGSY. Kita blok tempatnya, terus kita pilih OK. Oke, terus kita ubah ke Excel, file export to Excel. Nah, ini tadi Excelnya kita copy, kita masukkan ke dalam spreadsheet yang sudah kita buat. Sebelumnya not OK menjadi OK. Nah, ini tandanya kita sudah aman dari pengujian perbandingan geser statis dan dinamis. Sudah oke ya teman-teman. Lalu selanjutnya adalah pengujian perbandingan simpangan antar lantai atau story drift. Nah, kita bisa pilih lagi kita grid dulu sebelumnya satu kolom ujung pada ujung-ujungnya. Lalu kita pilih display, pilih show table, kita pilih yang join output, kita pilih yang displacement, tabel join displacement. Nah, lalu kita select load cache-nya, kita pilih terlebih dahulu hanya EGDX dan EGDY yang digunakan. Oke, kita tunggu Excel-nya keluar. Nah, ini Excel-nya sudah keluar, kita copy seperti yang tadi, kita masukkan ke spreadsheet yang sudah kita buat.
Nah, sudah masuk nilainya. Nah, ini sudah oke pada simpangan lantai arah X, simpangan lantai arah Y, kita sudah oke ya teman-teman. Setelah itu kita cek kelayakan efektivitas dan efisiensi. Yang pertama kita start concrete, pilih view atau reverse performance. Lalu kita ubah SDS-nya menjadi 1 sesuai dengan data yang kita punya. SDS 1. Oke. Lalu kontrol kita di ungrid yang sudah di grid, terus kita pilih kontrol A untuk mengeblok seluruh bangunannya. Lalu start concrete, pilih yang view atau reverse overweight. Framingnya kita ubah menjadi framing type sway away special, maaf. Oh, sudah oke. Lalu selanjutnya kita kembali ke start concrete lagi, pilih select design. Kombinasi yang sudah kita buat kita masukkan dan di blok, lalu di add. Nah, oke. Lalu kita kembali lagi ke start concrete. Kita start design atau check of structure. Nah, ini agak lama jadi kita percepat saja ya teman-teman. Nah, ini karena udah oranye dan abu-abu, artinya kita sudah aman bangunannya. Ketika nanti masih merah, berarti itu tandanya perlu diperbesar dimensi kolom atau baloknya sehingga supaya lebih aman. Lalu kita cek keamanan dengan verify analysis versus design section. Nah, ini sudah aman ya. Kalau ada notifikasi seperti ini, tandanya sudah aman. Kita oke. Lalu kita verify all member pass juga. Kita pencet. Terus, nah, sudah dapat notifikasi seperti ini, berarti sudah aman. Lalu kita masuk ke kontrol analisis struktur. Nah, kita pilih SolveForge, pilih yang stress yang bagian join, kita pilih kombinasi 2. Kita apply. Nah, itu hasilnya sudah keluar. Nah, hasilnya ini digunakan untuk memperkirakan fondasi apa yang cocok digunakan untuk bangunan 5 lantai ini dengan ketentuan tahan gempa sebagai berikut. Nah, karena joinnya di bawah, jadi kita bisa cek di bagian bawah ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, yang ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita pilih show force lagi, pilih yang frames, cable atau tendons. Lalu kita pilih kombonya adalah combo 6. Kita coba cek di axial force, kita apply. Nah, ini menunjukkan gaya normal yang terjadi pada bangunan gedung yang kita rencanakan. Seperti itu, bisa dilihat di sini. Lalu kita coba cek yang shear 22. Nah, ini sudah keluar. Ini untuk gaya geser pada bangunan tersebut. Jadi teman-teman, kita lihat coba momen yang 3.3. Nah, ini momen yang terjadi pada bangunan tersebut, momen yang bergerak di bangunan tersebut. Nah, oke. Selanjutnya kita coba cek lagi di show force, kita pilih yang shell. Nah, kita coba pilih yang depth, terus kita pilih M11, kita apply. Kita pilih kombinasinya kombinasi 2, kita apply. Oke. Kita pilih kombinasi 2, udah. Kita pilih coba yang jet aja deh teman-teman. Nah, ini coba oke terlebih dahulu. Nah, itu bangunannya sudah terlihat ya untuk shellnya. Nah, ini menunjukkan persebaran beban bangunan seperti itu. Nah, ini yang sisi kanan supaya lebih
nyaman untuk dilihat, kita ubah ke XZ. Nah seperti itu. Untuk yang kuning dan merah itu adalah bagian yang tekanannya banyak atau bagian tumpuan. Kalau yang biru itu merupakan yang tekanannya lebih sedikit atau bagian lapangan. Nah seperti itu. Hanya kita mencari desain penulangan aksial, kita pilih display, kita pilih. Nah desain info longitudinalnya tadi longitudinal force ya teman-teman. Lalu oke, satuannya ubah ke nmmc. Nah terus yang tab kiri kita ubah ke XZ, yang kanan kita ubah ke YZ. Lalu kita kembali show force, kita pilih yang frame cable tendance, kita coba aksialnya, kita lihat, kita pilih kombinasinya kombinasi 6, kita apply. Oke. Nah kita coba ke XZ. Nah ini sudah terlihat untuk aksialnya ya teman-teman. Kita ambil nilai aksial yang ada di situ, kita ubah ke yang, nah seperti itu, ubah ke XZ. Nah di situ ada penulangannya, kita ambil penulangan yang paling besar. Nah ada di situ. Saya memilih yang bagian tumpuan paling ujung. Lalu kita ambil nilainya sekitar 4 yang sesuai di situ. Nilainya adalah 4,38 Oke, itu untuk aksialnya. Lalu selanjutnya kita kembali ke SAP, kita cari nilai lainnya, cari tulangan paling tinggi. Nah yang tadi kan kita sudah melihat ya longitudinal force-nya. Nah ini kita pakai yang tulangan 65 itu, yang ujung itu untuk tumpuan, yang tengah untuk lapangan. Nah kita masukkan tumpuan atas itu tadi adalah 565, lalu yang bawah adalah 280. Kalau kita cek di SAP nya, ini untuk yang lapangan adalah 139 dan 216, 139 dan 216. Kita masukkan atas 139, 136. Nah untuk diameternya kita coba 15 dan 5. Nah itu tadi sudah oke, ini sudah oke. Yang 5 kita blok. Nah itu ada yang tidak oke. Nah mohon maaf teman-teman, ternyata ini ada kesalahan input rumus tadi. Nah ini sudah oke ya teman-teman, sudah oke. Kita menggunakan nilai tersebut. Oke, dengan aksialnya adalah sebagai berikut. Nah selanjutnya kita desain balok geser. Kita kembali ke SAP. Nah kita pilih start konkretnya, terus display design info, kita pilih yang tadi longitudinal diubah menjadi shear reinforce. Oke. Nah di sini satuannya kita ubah menjadi KNMMC. Nah sudah. Terus kita mencari AS perlu tumpuan. Nah yang tumpuan yang ujung ya teman-teman, kita pakai nilai tersebut. Lalu yang tengah lapangan itu yang tengah kita pakai untuk tumpuannya adalah 0,783, dan untuk lapangannya adalah 0,595.
99. Kalau kita coba untuk diameternya adalah 13 ya teman-teman. Tulis 13. Nah, untuk jumlahnya kita coba di 2. Nah, ini sudah aman ya. Lalu karena jumlah luasnya S/nya itu lebih besar dari L, maka yang digunakan adalah MX3 gitu. Nah, yang dibagi adalah 150 dan 225 karena melebihi ketentuannya. Lalu kita selanjutnya adalah mencari desain tulangan utama pada kolom. Nah, kita cari pertama-tama yang harus kita cari adalah gaya aksial ini teman-teman. Kita hapus dulu gaya aksial PU nya. Lalu kita pilih di XY, kita pilih soft force, kita pilih yang frames, kita pilih kombinasi 6, terus coba mencari axial force. Tadi kan kita cari axial, kita apply. Oke. Nah, yang ini kita ubah menjadi XZ. Nah, ini sudah terlihat teman-teman. Kita pilih yang paling bawah ya. Satuannya kita ubah menjadi KNMC. Nah, udah sama. Yang itu pastikan itu show max. Lalu kita cari tentukan aksial yang akan kita ambil. Nah, saya mengambil aksialnya adalah seperti berikut. Nah, kita pakai yang itu, lalu kita masukkan ke Excel, ke spreadsheet yang sudah kita buat. Nilai aksialnya adalah gaya aksialnya atau PU kolom adalah 1720,104. Oke. Lalu selanjutnya kita mencari AS perlu. Kita silang terlebih dahulu. AS perlu itu kita pilih start concrete. Kita pilih start design. Maksud saya display design info. Lalu kita pilih longitudinal force. Terus oke. Nah, ini satunya perlu diubah dulu ke NMMC dan sesuaikan Excel-nya. Nah, ini sudah terlihat AS yang kita gunakan adalah 360 ya teman-teman, seperti pada gambar SAP. 3600, mohon maaf. Kita kembali ke Excel, kita masukkan AS perlu adalah 3600. Nah, untuk diameternya ini kita coba lagi teman-teman, kita coba di 20. Nah, jumlahnya kita coba 12. Sebelumnya oke, not oke, sekarang sudah menjadi oke. Jadi untuk desain tulangan utama kolom sudah aman ya teman-teman. Dengan yang dipasang adalah 12, diameter 20. Lanjutnya adalah desain tulangan geser kolom. Nah, kita perlu mencari AV S perlu. Nah, caranya adalah itu tadi yang 3600 ya teman-teman. Selanjutnya adalah kita pilih start concrete lagi, display design info, kita ubah menjadi dari longitudinal ke shear. Kan tadi geser ya, geser adalah shear. Oke. Kita oke. Nah, ini kita pilih yang paling besar, yang di bawah. Nah, kita pakai adalah 1, yang kolom ya, 1,031. Oke, kita menggunakan itu, masukkan ke dalam spreadsheet kita adalah 1,031. Nah, untuk diameternya kita coba juga teman-teman. Diameternya kita coba di 13, lalu jumlahnya kita coba di 3. Nah, itu karena tadi dia kita satuannya 0 komanya kita kecilkan ya teman-teman menjadi 3 angka setelah koma. Kita samakan. Nah, ini karena S perlunya lebih besar daripada spasi max, jadi kita pakai 150 sebagai S pakai. Seperti itu, kita pakai dipasang 3D 13 150. Selanjutnya adalah desain tulangan plat lantai. Caranya adalah
Yang pertama kita ke show force. Ke show force kita pilih yang shell. Kita pilih coba kombinasi 2. Nah, arah X kita menggunakan M11. Untuk arah Y kita menggunakan M22. Nah, kita gunakan M11 dulu untuk mencari yang arah X. Kita apply, kita oke. Nah, ini sudah nampak nilainya. Nah, kita posisikan dia tuh karena kita menggunakan di plat atap terlebih dahulu, kita posisikan platnya sudah di plat atap. Kita hilangkan dulu nilainya tadi, ubah ke 3 dimensi, displaynya kita format. Nah, untuk mengetahui itu di plat mana. Nah, kita coba lihat apakah sudah di plat atap. Nah, belum ya teman-teman, masih di bawah, lalu naik. Nah, ini sudah di plat atap. Belum, kita perlu cek ulang. Nah, ini untuk mengecek adalah klik kanan apakah sudah di mohon maaf, bukan plat atap tapi plat lantai. Kita menggunakan plat lantai terlebih dahulu, plat 12. Kita coba lagi kombinasi M11, apply, kita oke. Nah, tadi posisinya tadi sudah di plat 12 ya teman-teman. Nah, satunya kita ubah ke KNMC terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai yang dicari, kita bisa menggunakan nilai yang ada di sini nih. Saya memilih untuk yang tumpuan arah sumbu X di bagian sini. Nah, kita cek. Kira-kira nilai yang dipakai adalah berikut. Nah, kita masukkan nilainya untuk tulangan plat lantai, tulangan arah X, tumpuan adalah 3,6. Untuk yang tumpuan sama seperti tadi, tumpuan ada posisinya yang berwarna lebih agak kuning. Nah, untuk lapangan kita pilih yang agak biru. Kita pilih nilainya sebagai berikut. Nilainya yang kita gunakan adalah 2,426. Nah, lalu untuk selanjutnya kita cari arah Y ya teman-teman. Cara untuk mencari arah Y adalah dengan memilih show force, kita ubah ke dari M11 ke M22. Lalu kita apply, kita oke. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Kita cari lagi untuk yang tumpuan nilainya berapa. Nah, saya menggunakan nilai berikut. Kita masukkan nilainya ke spreadsheet yang sudah kita buat. Sebelumnya sudah not oke ya teman-teman itu. Lalu kita masukkan MU-nya untuk tumpuan arah Y di 4,332. Lalu selanjutnya kita pilih yang tumpuan, yang lapangan, mohon maaf. Kita cari, kita gunakan nilainya yang lebih agak biru. Pakai nilai tersebut. Nah, untuk arah Y lapangan kita menggunakan 2,256. Nah, selanjutnya kita ke plat 10. Nah, ini kan sudah di plat 12, mohon maaf, itu kan plat lantai. Kita ubah ke plat atap. Nah, kita posisikan dulu. Maka posisinya sudah di plat atap. Nah, kita supaya bisa ke plat atap, kita harus menaikkan.
Nah, sebelum kita naik kan harus dihapus dulu untuk tadi keterangannya, nilainya. Kenaikan, nah sudah di lantai keempat, kita sudah sampai lantai atap. Kita pilih show force. Nah, kita lihat dulu apakah sudah di berat 10? Sudah. Lalu kita pilih show force, kita pilih yang shell. Nah, kombinasi 2 kita pilih yang M11 terlebih dulu untuk arah X. Kita apply sama seperti tadi, oke. Terus kita menentukan nilai yang kita gunakan. Seperti itu. Untuk tumpuan kita pilih yang agak berwarna kuning ke merah-merahan. Kita pilih yang oranye dengan nilai untuk tulangan arah X adalah 3,326. Lalu untuk lapangannya kita menggunakan nilai 1,800. Oke. Lalu kita pindah ke tulangan arah Y. Untuk mengubah ke tulangan arah Y, jadi kita pilih yang show force, kita shellnya kita ubah ke komponen M22. Apply, oke. Lalu kita cek yang tumpuan terlebih dahulu, kita ambil nilainya adalah (2,044). Oke, untuk lapangannya kita ambil nilai 1,674. Nah, lalu untuk diameternya kita asumsikan menggunakan diameter 10. Kita isi untuk diameternya 10. Lalu untuk jaraknya kita asumsikan, untuk jaraknya kita pilih 100 mm. Nah, ini sebenarnya sudah oke ya teman-teman. Kita tulis agar lebih rapi. Nah, sudah oke. Untuk mutu betonnya adalah 30 dan mutu bajanya kita pakai 410. Ya, sudah oke ya teman-teman. Artinya sudah aman. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.